Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tentunya teman-teman yang melihat video ini akan ingin mengetahui informasi apa saja yang dibuka oleh RSUD Bandung Kiwari dan gimana sih cara daftarnya. Dan di sini kebetulan kita udah share di Instagram mengenai lowongannya, dan kali ini kita akan membahas di mana sih lowongan tersebut dan lowongan apa saja yang dibuka dan gimana sih cara daftarnya. Oke guys, buat teman-teman semua yang ingin mengetahui informasi lengkapnya, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kalian cara posisi yang dibutuhkan. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar mengenai apa yang teman-teman masih bingung ya. Nah oke, kita akan langsung saja membahas mengenai informasi lowongannya. Jadi sebelumnya jangan lupa juga teman-teman silahkan membuka browser ya. Untuk lowongan sendiri ini ada di website. Yang pertama teman-teman bisa langsung masuk saja ke dalam informasi di Fakultas EP Unpad ya. Dan di sini yang pertama, atau teman-teman silahkan mengunjungi RSUD Bandung Kiwari ya. Di sini nanti teman-teman kita memberikan link di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa mencarinya di RSUD Bandung Kiwari dan nanti akan ada muncul untuk tampilannya di rsudbandungkiwari.or.id. Dan teman-teman tinggal klik saja linknya di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan otomatis di halaman depan ini ada open recruitment ya untuk lowongannya. Dan kebetulan untuk lowongan sendiri ini berpartner atau bekerjasama dengan Unpad ya, atau Universitas Pajajaran ya, Fakultas Keperawatan. Tinggal teman-teman klik saja di sini. Nah otomatis nanti teman-teman akan muncul untuk tampilan seperti ini. Dan untuk informasinya secara lengkap ini bisa teman-teman mengunjungi di fkopunpad.ac.id di alumni. Dan untuk informasi yang dibutuhkan tinggal teman-teman klik saja atau download untuk informasinya di sini, dan kita akan membahasnya. Silahkan teman-teman juga seperti ini, dan atau teman-teman nanti juga bisa langsung masuk ke dalam website dari Universitas Pajajaran ya, Unpad ya. Di sini tinggal klik saja, nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke link dari Unpad di sini, dan teman-teman tinggal klik saja yang di sini, maka akan muncul tampilan untuk rekrutmen pegawai RSUD Bandung Kiwari tahun 2022. Ini udah ada ya. Dan di sini untuk pengumumannya tinggal teman-teman klik saja, nanti sama ya di website dari RSUD Kiwari, dan di sini juga untuk websitenya juga di Unpad ya. Nah nanti kita akan memberikan linknya di deskripsi video ini, tinggal nanti teman-teman klik saja ya untuk linknya. Nanti teman-teman akan langsung masuk ke websitenya. Dan di sini ada beberapa lowongan yang dibuka oleh rumah sakit ini, ada banyak sekali untuk perawat, formasi perawat ya. Tapi kita akan membahas satu-satu untuk lowongannya. Yang pertama ada lowongan dokter umum, ini ada sejumlah 1 orang. Kemudian ada perawat rawat inap ya, ini mungkin untuk perawatan inapnya yaitu sebanyak 64 orang. Kemudian ada perawat gigi 1 orang, perawat gigi bedah mulut 1 orang, perawat anestesi 3 orang, kemudian ada perawat hemodialisa 3 orang, kemudian ada perawat kardiologi sebanyak 4 orang, kemudian ada perawat EKG sebanyak 1 orang, perawat mata bedah mata 1 orang, kemudian ada refraksionis optisi sebanyak 1 orang, kemudian ada tenaga teknik kefarmasian sebanyak 14 orang ya untuk farmasi, kemudian ada tenaga elektromedik ini ada 4 orang, kemudian ada penata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan ini sebanyak 4 orang, dan peranata transfusi darah ini sebanyak 1 orang. Kemudian ada sanitarian sebanyak 3 orang, kemudian fisioterapi 1 orang, kemudian ada terapi wicara 1 orang, kemudian okupasi terapi 1 orang, kemudian perekam medis ini sebanyak 10 orang. Kemudian ada analis permasalahan hukum 1 orang, kemudian verifikator keuangan sebanyak 1 orang. Kemudian ada pengelolaan keuangan sebanyak 5 orang, kemudian ada petugas universal health atau di sini bisa UHC ini 1 orang, kemudian pengolahan pengaduan publik 1 orang, kemudian pengadministrasian kepegawaian ada 1 orang, kemudian ada binatu rumah sakit atau laundry ini sebanyak 2 orang, kemudian ada teknik AC ya, kemudian 1 orang, kemudian teknisi arus berat arus kuat ini 2 orang, kemudian ada teknisi arus lemah 2 orang, kemudian teknik mekanik 1 orang, kemudian teknik
plumbing dan perpipaan ya sebanyak 2 orang, kemudian teknisi pemeliharaan gedung, bangunan dan pertukangan ada 1 orang, kemudian teknisi mesin genset ini ada 1 orang, kemudian ada teknisi gas medis sebanyak 4 orang, pemulasaran jenazah ini ada 3 orang, kemudian ada pemeliharaan perawatan ya CSSD sebanyak 5 orang, kemudian ada nutrisionis atau gizi sebanyak 1 orang, kemudian ada pramubakti sebanyak 1 orang, kemudian ada pramusaji sebanyak 3 orang, kemudian ada pengolahan limbah B3 ada 4 orang, dan yang terakhir ada kurir ya di sebanyak 2 orang dengan total di sini yaitu 165 formasi yang dibutuhkan. Kita akan membahas selanjutnya. Di sini ada untuk persyaratannya ya. Untuk persyaratannya sendiri sudah jelas. Yang pertama ada surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Bandung Kiwari. Kemudian ada kurikulum vitae ya dengan pas foto ukuran 3x4 latar merah dan foto seluruh badan. Kemudian ada WNI secara jasmani, kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian surat pernyataan bersedia bertugas selama masa penugasan. Kemudian surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain, ini ada formatnya nanti sudah tersedia. Dan kemudian teman-teman jika ingin mengetahui persyaratan lebih lanjut, ini bisa teman-teman lihat ya, ada dokter umum dan sampai yang lain-lainnya ya. Untuk dokter umum ini ada pendidikan profesi dokter, memiliki SR yang masih berlaku, sertifikat ACLS atau ATLS yang masih berlaku, sertifikat hemodialisa yang masih berlaku. Kemudian ada perawat. Untuk perawat sendiri adalah S1 perawatan nurse ya, diutamakan memiliki sertifikat pelatihan NICU, PICU atau ICU dan kamar bedah atau BPGD atau ortopedi. Kemudian umur maksimalnya 35 tahun, memiliki SDR, IPK nurse untuk PTN 3 dan PTS 3,5, kemudian surat keterangan pengalaman kerja. Kemudian ada perawat gigi, ini bisa teman-teman lihat ya, pendidikan D3 perawatan gigi dan yang lainnya hampir sama. Kemudian perawat gigi dan mulut, anestesi, kemudian hemodialisa dan yang lain-lainnya ya. Ini tinggal teman-teman baca saja untuk persyaratannya yang nanti teman-teman bisa disiapkan ya. Ini ada analis dan lainnya banyak sekali. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri ini bisa teman-teman lihat untuk pengumumannya sendiri dari tanggal 20 ya. Untuk pengumumannya di website dari Fakultas Keperawatan Unpad. Kemudian pendaftaran online, jadi untuk pendaftarannya sendiri ini online ya, jadi teman-teman masih ada 3 hari untuk mempersiapkan berkas dokumen dan nanti kita akan membahas atau kita akan membantu teman-teman untuk mendaftar. Nah, untuk seleksi administrasi ini dari tanggal 20 sampai 30 Juni. Kemudian untuk pengumuman peserta SKD ini tanggal 1 Juli. Kemudian tes SKD nya tanggal 4 sampai 6. Kemudian ada pengumuman calon peserta tes kesehatan dan wawancara ini tanggal 7 ya yang lolos. Kemudian selanjutnya ada tes wawancara tanggal 8. Nanti untuk wawancaranya ini bisa teman-teman lihat ya di kiri di RSUD Bandung Kiwari ya. Kemudian ini bisa teman-teman lihat di website dan lain-lainnya ya. Dan untuk tes SKD-nya di Fakultas Unpad ya. Kemudian selanjutnya teman-teman yang lolos tes wawancara nanti akan tes kesehatan tanggal 11 sampai 13 Juli 2022 dan nanti yang lolos tes kesehatan akan lolos psikotes, yaitu akan melakukan psikotes tanggal 18 Juli 2022 di Fakultas Keperawatan Unpad. Kemudian pengumuman hasil rekrutmen resmi tanggal 25 di website Unpad. Kemudian orientasi pegawai baru tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2022 di RSUD Bandung Kiwari. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih cara mendaftarnya. Untuk mendaftar sendiri ini teman-teman bisa lihat di Fakultas Keperawatan Unpad di websitenya. Di sini bisa teman-teman lihat di lowongan kerja. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat untuk rekrutmennya ini ya seperti ini. Dan nanti tinggal teman-teman klik saja yang bawah ini ya, Google Form di sini untuk lamaran kerja. Silakan hubungi alamat berikut, tinggal teman-teman klik saja dan di sini nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi ya. Yang pertama untuk mengisi ini ada surat pernyataannya, tinggal teman-teman klik saja ini untuk surat pernyataannya. Dan di sini ada 2 buah untuk surat pernyataan di Google Drive-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, sambil ini ada surat pernyataannya dan ini surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan tinggal nanti teman-teman download saja begitu ya.
Dan ini surat pernyataan bersedia bertugas selama masa penugasan, dan yang satunya adalah surat pernyataan tidak terikat kontrak ya. Nah, nanti untuk selanjutnya teman-teman download, kemudian silahkan teman-teman isi alamat email teman-teman semua di sini. Kemudian ini sebagai contoh saja ya, jadi teman-teman nanti tinggal ikuti saja yang seperti saya jelaskan. Dan untuk selanjutnya ada formasi, silahkan teman-teman isikan formasi teman-teman semua. Ini ada fisioterapi, kemudian ada nama lengkap, ditambahkan gelarnya ya, kemudian ada tempat lahir, ini silahkan teman-teman isikan tempat lahir teman-teman semua. Kemudian di sini ada tanggal lahir, ini jenis kelamin, usia teman-teman semua, ini silahkan teman-teman isikan. Selanjutnya adalah nomor BPJS kesehatan, ini wajib diisi ya. Dan ini juga ada nomor NPWP, jadi teman-teman yang belum mendaftar silahkan mendaftar karena pendaftarannya online. Dan selanjutnya silahkan teman-teman teliti dari atas kembali, jika sudah benar klik saja selanjutnya. Dan untuk selanjutnya ini ada nomor ijazah terakhir, kemudian ada nama sekolahnya, kemudian akreditasi kampus, kemudian ada nomor STR, silahkan teman-teman isikan dengan nomor STR teman-teman semua, kemudian tanggal terbit STR-nya tanggal berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya juga tanggal berapa ya, ini bisa teman-teman lihat saja. Nah, dan klik, kemudian riwayat pekerjaan silahkan tulis, kemudian selanjutnya tinggal klik berikutnya. Dan yang terakhir adalah upload untuk kelengkapan dokumen teman-teman semua. Untuk dokumennya digabungkan menjadi satu terlebih dahulu. Setelah selesai tinggal teman-teman klik saja tambahkan file, kemudian silahkan teman-teman tambahkan file yang sudah digabungkan tadi ya. Dan selanjutnya jika sudah selesai tinggal teman-teman kirim saja untuk filenya, ini tinggal klik saja ya, nanti otomatis akan memilih. Dan yang terakhir adalah mengirim dengan klik kirim di sini, dan otomatis nanti akan terkirim ke pendaftaran dari rekrutmen BLUD RSUD Bandung Kiwari tahun 2022. Nah ya, mungkin cukup sekian saja ya gimana cara daftarnya di RSUD Bandung Kiwari dan dimana informasi lowongannya berada. Dan nanti buat teman-teman semua yang ingin mengetahui lowongannya tinggal klik saja link di deskripsi video ini, kita udah menyediakan untuk link pendaftarannya. Nah mungkin cukup sekian saja informasi kali ini, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan. Saya admin kesehatan undur diri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.